Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate Kelotok. Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan belajar mengenai memperoleh yang lebih baik. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Catat baik-baik. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kawan sehati dalam Tuhan, bagian akhir dari surat Ibrani 11 ini sering tidak diperhatikan dan tidak dilihat baik-baik, apalagi dipahami oleh pembaca. Karenanya orang sering salah, sehingga pemahamannya menjadi berat sebelah. Memang dapat dimaklumi karena bagian akhir di pasal 11 ini tidak ada lagi nama-nama tokohnya. Namun demikian terdapat penjelasan yang kontras dengan apa yang mereka alami dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Kalau kita amati lebih jeli, ayat 15 lah terdapat kata tetapi yang mengontraskan bagian sebelumnya, ayat 1 sampai 34, dan bagian selanjutnya ayat 36 dan 40. Kalau tokoh-tokoh kesetiaan iman bagian pertama yang sudah kita renungkan bersama, mereka mendapat berkat sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Tetapi bagian kedua ini, tokoh-tokoh kesetiaan iman mereka tidak disebut namanya. Mereka tidak mendapat berkat dalam tanda petik sebagaimana yang diterima kalau kelompok pertama. Perhatikan ayat 39 di sini. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kesaksian mereka baik. Kesetiaan iman mereka luar biasa. Tidak kurang dari kelompok yang pertama. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, bahkan sebaliknya. Kalau kita lihat ayat 36 dan 38, mereka diejek, didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan dan kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Apa artinya? Orang beriman yang setia pasti diberkati. Itu betul kan? Kalau arti kata berkat itu dipahami secara luas, bukan dalam arti kebebasan fisik di masa kini saja. Apalagi kalau diartikan sebagai harta dan kekayaan, itu tidak benar. Disinilah
letak kesalahan teologi berkat, teologi kemakmuran. Karena menurut Ibrani pasal 11 ada tokoh-tokoh iman yang setia, yang boleh dikatakan top markotop lah, tetapi tidak memperoleh pembebasan fisik, apalagi kekayaan, bahkan mereka menderita, sengsara, dan terhina. Tetapi teologi penderitaan juga tidak benar. Karena tokoh-tokoh yang pertama mengalami pembebasan, mengalami berkat, mengalami pengalaman yang ajaib juga. Kawan sehati dalam Tuhan, sekalipun kelompok kedua ini menderita, bahkan mereka tidak diberkati dalam pengertian berkat fisik. Namun dikatakan Allah menyediakan yang lebih baik, ayat 40, di dalam Yesus Kristus. Tentunya ini berkat surgawi yang teramat sangat mulia. Kita tak mampu melukiskannya. Tapi jauh lebih baik dari berkat fisik, berkat duniawi, berkat kekayaan yang kita bisa lihat saat ini. Kematian dan kebangkitan Yesus, pengampunan dan penyelamatan yang Tuhan buat adalah berkat yang besar yang tiada tara. Penerima surat Ibrani, apakah kesulitan dan tantangan dan penderitaanmu jauh lebih dari apa yang dialami tokoh-tokoh iman yang kelompok dua? Kalau toh iya, jangan mundur. Iman kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Ada berkat yang lebih baik bagi yang rela menderita karena kebenaran. Ada berkat yang luar biasa bagi mereka yang rela menderita karena Kristus. Oleh karena itu, kalau kesetiaan kita mendatangkan berkat jasmani dan masa kini, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau toh kesetiaan kita malah mengalami kesulitan dan tantangan yang silih berganti, jangan lupa ada berkat yang jauh lebih baik yang disediakan di dalam Kristus bagi kita. Percayalah, setialah, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Memasuki kebahagiaan abadi, kemuliaan abadi bersama Dia. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kesaksian dari tokoh-tokoh iman yang setia ini. Satu kelompok mereka diberkati secara ajaib, menikmati pembebasan, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi kelompok berikut mereka menderita, mereka dianiaya, bahkan ada yang digergaji, dijebloskan penjara, dan mereka mati seperti tidak mendapat apa yang dijanjikan di bumi ini. Tapi Tuhan memberikan yang lebih baik di dalam Kristus, sehingga suatu saat mereka akan menikmati kemuliaan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa. Karena berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, berbahagialah orang yang menderita karena murid Kristus. Bapa, kami berdoa, kalau toh kami diberkati di dunia ini, puji Tuhan, haleluya, dan kami tetap setia. Kalau toh kami mengalami kesulitan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap setia, karena ada kemuliaan, ada berkat tersendiri yang lebih baik bagi orang yang setia sekalipun menderita. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kuasa sehingga kami bisa hidup sebagaimana yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.